Bisakah kau merasakanku? Bab 638. Arilah, bisakah kau mendengarku? Arilah, bisakah kau merasakanku? Jika kamu dapat mendengar dan merasakanku, harap balas pertanyaanku. Bahkan dengan bulu mata bergetar, jari-jari bergerak, itu sudah cukup. Biarkan aku tidak begitu kesepian sambil menunggumu bangun. Sendirian, tampaknya telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Arilah. Carson memegang tangannya dan mengangkatnya ke bibir dan menciumnya dengan lembut. Di lubuk hatinya, dia berulang kali memanggil namanya hingga berulang kali. Dia berharap Arilah bisa menanggapinya. Dia berharap Arilah mendengarnya memanggilnya dengan lembut. Tetapi setelah menunggu lama, dia menunggu selama 3 bulan. Arilah telah menutup matanya dan berbaring dengan tenang. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihatnya. Apakah ini hukuman yang dia berikan padanya? Dia dihukum karena mengetahui bahwa dia diancam, berpura-pura menjanjikan perceraiannya, dan bermain dengan perceraian. Dia pasti tahu yang sebenarnya, jadi dia dihukum dengan cara yang begitu kejam untuk membiarkannya. Dia tahu betapa sedih hatinya saat itu. Ayah. Tiba-tiba pintu didorong terbuka dan tiba-tiba sebuah kepala kecil menyundul masuk. Mendengar suara Rila kecil, hati Carson yang seperti direndam dalam hujan es dan dia perlahan merasakan kehangatan. Dia menutupi rasa sakit di belenggu dan memasang ekspresi lembut sebelum memutar kepalanya untuk melihat pintu. Iya sayang, masuklah. Rila kecil benar-benar berlari melintasi betisnya dan berlari ke pelukan ayahnya. Dia mengerang dalam pelukan ayahnya. Dia menatap ibunya yang berbaring di tempat tidur dan berkata, "Ayah, aku merindukan ibu." Dia ingin ibunya bangun dan berusaha membantunya. Dia ingin ibunya memeluknya dan menciumnya. Dan dia ingin ibunya menemaninya ke taman kanak-kanak. Setelah ibu kembali, hal-hal ini yang dilakukan oleh ibunya. Setelah ibu terluka, hal-hal tersebut bibi dan neneknya yang membantunya. Rila kecil ingin ibunya melakukan banyak hal dengannya. Tetapi ibunya telah tertidur. Tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, ibunya juga belum bangun. Apakah karena dia tidak selucu sebelumnya? Jadi ibunya tidak ingin melihatnya. Jadi ibunya tidak mau bangun. Dia pikir itu mungkin karena alasannya, dan mata kecilnya juga diwarnai dengan warna-warna gelap. Ayah, ibu, tidakkah memikirkannya? Karena tidak ada ibu ketika dia lahir, hati Rila kecil selalu lebih sensitif daripada anak-anak lain. Jadi dia akan berpikir bahwa ibunya mungkin tidak menginginkannya. Dasar bodoh. Carson mencium wajah merah mudanya dengan lembut dan berkata, "Ini adalah anak favorit ibu. Bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Tapi mengapa ibu tidak bangun ya?" Rila kecil bertanya dengan sedih, seolah-olah dia tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan.
dia akan sedih menangis. Karena ibu ingin menolong Rila kecil dan ayah, jadi ibu terluka, sangat terluka. Jadi ibu, ketika sampai pada momen ini, Carson hanya merasa bahwa hatinya sedang dicekram oleh orang-orang. Membuatnya agak tercekik, sulit untuk mengatakannya. Ibu mencintai Rila kecil dan ayah, makanya sakit. Ibu bukan tidak mau Rila kecil. Rila kecil masih kecil, tetapi otaknya sangat fleksibel. Mendengarkan ayahnya berkata, dia akan mengerti. Anak lucu, kamu benar. Carson mengelus kepalanya dan memegang tubuh kecilnya ke lengannya, memegangnya dengan kekuatan terbesarnya. Dalam 3 tahun terakhir, ketika dia absen, hanya sedikit memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Sekarang menunggu waktu yang lama untuk bangun. Setiap hari dia merasa bahwa dia menghabiskan waktu di lautan pisau dan gunung. Dan dia masih bersamanya. Sehingga dia lebih yakin pasti akan bangun. Anaknya begitu masuk akal karena ibunya adalah orang yang peduli. Dan si kecil telah mewarisi kepintaran ibunya. Ayah, Bibi membiarkan aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah hari ini. Rila kecil mengatakan kata-kata yang diucapkan bibinya telah diserahkan kepada ayahnya. Setelah festival musim semi, Rila kecil pergi ke taman kanak-kanak di New York. Dan dia dijemput oleh Eva dan pengawal setiap hari. Setelah pemboman, ayah Carson dan ibu Carson dan Eva semuanya bergegas ke Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade mereka tidak memiliki festival musim semi yang baik. Setelah tinggal di Amerika Serikat selama beberapa hari, karena batas waktu pergi ke luar negeri, ia belum dapat membantu Carson. Dan ia bergegas kembali ke pasir bumi. Ayah Carson dan ibu Carson datang ke rumah sakit setiap hari untuk mengunjungi Arila. Ingin Carson kembali untuk beristirahat, tetapi Carson tidak setuju. Tiba-tiba tinggal di rumah sakit selama 3 bulan. Carson juga tinggal di rumah sakit selama 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, dia tidak berjalan keluar dari suite ini setengah langkah pun. Hal-hal yang diberikan grup SS kepada anak buahnya sudah diurus. Pikirannya hanya pada tubuh Arila. Dia tidak bangun dalam sehari dan tidak tega melakukan hal-hal lain. Eva bertanggung jawab untuk menjemput Rila kecil setiap harinya. Pada pagi hari dia dikirim ke taman kanak-kanak. Pada sore hari dia mengantarnya ke rumah sakit dan membiarkannya pergi ke rumah sakit dengan ayahnya. Hati sederhana Carson, Eva merasa bahwa tidak ada yang bisa lebih jernih daripada yang bisa dia lihat. Setiap kali melihat jiwa Carson tidak terjaga, Eva menangis diam-diam. Dia tertekan oleh saudaranya, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk membantunya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat saudaranya yang sedih. Di masa lalu, dalam ingatan Eva, saudaranya selalu terlihat tinggi dan dingin. Kemanapun dia pergi, dia adalah orang yang cukup kuat untuk membiarkan orang lain memandang ke atas. Tidak ada dalam hidup ini yang bisa menahannya. Sampai beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba menghilang dari kehidupan Carson. Pada saat itu, Eva tahu bahwa saudaranya bukanlah dewa. Dia hanya orang biasa dengan darah dan daging.
dia juga bisa akan terluka. Ketika orang lain terluka, seseorang di sekitarnya ada di sana. Dan ketika dia sakit, dia hanya bisa menjilati luka berdarahnya saja. Dan tidak ada yang bisa membantunya. Karena untuk waktu yang lama, ia telah menjadi kebiasaan untuk menopang seluruh keluarga. Semua orang terbiasa dilindungi oleh sayapnya. Tidak ada yang bisa melindunginya. Ketika dia terluka, dia biasanya menyembunyikan lukanya dan mencegah siapapun mengkhawatirkannya.